aplikasi ini aku nge-live? Nggak ada. Yaudah, langsung swipe up aja deh. Oke, aku bakal mulai tutorial hijab. Pertama-tama kalian mau hijab apa dulu? Mau segitiga dulu atau pasmina plisket atau kaget ngeliat muka sendiri. Tadi aku baru buka SG tiba-tiba ngeliat mukanya. Kaget gitu. Kayak ngeliat pocong. Atau pasmina yang tali atau pasmina yang biasa. Terserah kalian. Terserah kalian mau yang mana. Tinggal pilih aja. Komen ya, bisa komen aja di kolom komentar, nanti biar aku baca. Aku lagi bacain komen-komen nih, lagi masuk. Nah, pasmina plisket atau segitiga dulu, nih pada bilang pasmina plisket. Oke, pasmina plisket, susah. Yang pertama, kalian kalau pakai pasmina itu pakai ciput dulu ya. Aku saranin pakai ciput biar dia tuh nggak kayak mundur-mundur gitu. Dan kedua, siapin banyak banget ini nih. Apa sih ini namanya? Ini. Kita sambil dengerin lagu ya. Aku bakal ngidupin lagu dulu di laptop. Kalian mau hidupin lagu apa? Coba komen di bawah biar aku hidupin lagu yang sesuai dengan kalian. Baby Unity atau Montero. Oke, boleh Montero. Kita cari ya Montero. Yang Call Me By Your Name, Call Me itu kan? Kedengeran gak sih? Oke, abis ini bakal aku hidupin yang Baby Unity karena banyak banget yang minta lagu si Baby Unity. Oke. Pertama kalian tuh harus siapin ini jarum pentul. Tuh. Harus siapin jarum pentul. Biasanya sih aku pakai yang kecil-kecil kayak gini nih. Tuh yang kecil-kecil kayak gini. Terserah sih kalau misalnya kalian pakai yang mau yang gede-gede gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Copot kan ya, jatuh dia. Yang nonton dikit ya. Kesel. Oke, ini aku udah siapin berhubung ini baju aku warna ini, jadi aku nyiapinnya yang warna hitam aja. Oke. Kasihin deh suaranya. Nah, terus ini versi pertama ya, ini versi pertama. Kalau biasanya tuh enaknya pasmina plisket itu dia tuh gampang banget diaturnya. Jadi bisa kalian itu cuman kayak giniin doang, sedikit kayak giniin. Nah, ada yang cuma pakai kayak gini doang, tapi biasanya sih aku giniin, aku pakein pentol. Kalau kalian nggak bisa pakai pentol, bisa pakai bros atau pakai apapun itulah yang kalian suka. Nih, pakein, cara pakainya kayak gini. Lihat cara pakainya kayak gini. Tuh, masuk, diputer. Tuh, posisi kepalanya di sini, tekan. Dah. Ini dijamin nggak bakal lari kemana-mana kalau udah kayak gini. Tuh. Kalau aku suka banget pakai pasmina plisket karena tuh dia langsung kayak gini, langsung lonjong, langsung cantik gitu, cantik bing-bing. Nah, biasanya aku kalau nggak di kebelakangin gini, nih, ini versi pertama ya. Kalau nggak di belakangin kayak gini, itu ini diputer. Nah, diputer kayak gini doang. Tapi yang paling favorit itu yang kayak gini. Jadi nih, ini panjang, usahain yang satu panjang ya, yang satu pendek. Lihat, panjang pendek kan. Yang pendek itu yang sebelah kiri, yang panjang itu yang sebelah kanan. Nah, ini yang panjang agak dirapiin gini nih, ngikutin yang udah diiniin tuh, dirapiin kayak gini. Terus ditarik ke atas kayak gini, dibuang. Nah, dibuang, tarik rapiin, tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, terserah kalian mau pakai jarum, ini kayaknya kepanjangan sebelah deh.
nggak apa-apa. Terserah kalian mau pakai jarum pentol atau dibiarin kayak gini aja. Tapi kalau kayak gini tuh jadinya aneh. Jadi aku selalu pakein jarum pentol. Dan tinggal di jarumin deh. Bulan tadi yang nonton banyak. Iya, dia kan fansnya lebih banyak daripada aku. Bulan sama Farel pacaran. Pacaran enggak ya? Pacaran atau enggak? Pacaran atau enggak? Dah, kayak gini. Nah, ini tuh bisa kalian giniin kalau mau nutup dada. Gini, atau biarin aja kayak gini. Nah, ini tapi kepanjangan sebelah. Bisa dipendekin lagi aja ya, tinggal dibuka, digeser, diinin, udah. Ini look ketiga berarti. Look pertama dibuang ke belakang doang. Look kedua diputerin. Ini look ketiga. Terus aku bakal praktekin look keempat. Bukannya mana? Oh, ini dia. Si Bulan sama si Farel itu emang deket sih. Mereka tuh emang deket. Sampai sekarang juga mereka tuh kayak deket. Tapi sebagai nggak tahu ya kalau ininya. Tapi setahu aku tuh kayak pernah suka. Tapi udah nggak suka lagi atau gimana, nggak paham. Pokoknya mereka tuh kayak malu-malu kucing gitu deh. Kadang ngeselin juga ngeliatnya. Suka malu-malu nggak jelas gitu. Dan ini udah aku pendekin lagi. Ini kita bakal pakai look keempat. Oke, ini look keempat. Dipenitin lagi. Mereka tuh kalau ketemu malu-malu. Tapi gimana ya cara pakainya, aku lupa. Gimana sih, lupa lagi. Aku mau ngidupin lagu ini dulu. Baby-nya Unity, bentar. Tadi kalian soal minta kan. Baby Unity. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Oh, gini. Ya ampun, gini lupa. Nggak ada. Di sini nggak ada, guys. Di Apple Music belum ada. Di Apple Music belum ada. Lagu lain deh, lagu lain. Coba komen di bawah kalian mau lagu apa. Coba komen di bawah kalian mau lagu apa. Cepetan. Biar aku mainin nih lagunya, cepetan. Yang nonton dikit ya hari ini. Kayaknya lebih banyak yang nonton kalau misalnya aku konten masak-masak deh. Kok nggak ada sih konten live aku? Ngeselin nih. Begging you. Itu ya? Yang itu kan? Ya nggak? Nih, udah hidupin. Oke, jadi yang ini caranya, yang satu ini adalah nih. Baby Zombie game. Dah, itu iniin ke belakang gini. Nah, terus jarumin. Jaruminnya pokoknya harus nyantol ya, jangan nggak nyantol, nanti takutnya dia malah copot-copot gitu. Oke. Nah, ini udah kayak gini. Woi, gimana sih? Oh ya bener, Leng. Cuma dirapiin aja lagi. Nggak gitu kan? Ini yang sebenarnya yang ngajarin tuh kalian apa aku sih? Nggak gitu, coy. Gimana ya? Aku lupa.
Ratu tuh lagi nggak ada, dia tuh lagi jomblo. Ratu lagi nggak deket sama siapa-siapa, tapi nggak tahu deh, dia tuh banyak soalnya yang ngechat sebagai teman ya, bukan sebagai pacar, sebagai teman. Dia tuh sebanyak itu yang ngechat, jadi kayak dia tuh nggak pernah kesepian anaknya. Kalau aku tuh kan nggak ada gitu ya yang ngechat kayak di WA, di WhatsApp, di DM itu cuman bisa dihitung kayak cuma 1-2 orang, dan itu juga jarang-jarang. Nggak ada itu yang ngechat. Kalau Ratu tuh kayak siapa tuh temen gue, temennya tuh banyak banget Ratu, karena dia emang orangnya tuh gampang berteman gitu loh. Dia tuh humble, jadi kayak semua orang tuh cepet banget kalau berteman sama dia. Baru ketemu nih, halo nama saya Ratu, halo nama saya misalnya Caca gitu, halo nama saya Caca, hai halo, tiba-tiba udah ngilang, udah main gitu, udah akrab banget, kayak udah ketemu lama. Ratu tuh kayak gitu orangnya. Kalau aku tuh malah yang nggak bisa kayak gitu. Aku kalau udah ketemu halo lala, halo, diem, nanti akrabnya kalau udah seminggu, udah sebulan baru. Kalau Ratu tuh nggak, baru ketemu semenit langsung akrab. Makanya dia kalau di lokasi tuh semua orang tuh nggak pemain, nggak kru, nggak sutradara tim 1, tim 2, tim 3 tuh semuanya bener-bener kayak le gitu. Farbul garis keras, wow. Kenapa nih, aku mau nanya, kenapa kalian bisa nge-shipin Farel sama Bulan? Apa alasan kalian? Apa alasan kalian nge-shipin Bulan sama Farel? Coba bisa komen aja di lokasi di sini. Kalau udah ada belum akun fanbase Kalala sama Kak Fidel resmi? Sebenarnya sih ada, tapi nggak diresmiin. Cuman aku sama Fidel follow. Aku mau cerita kenapa bisa follow Instagram itu, karena waktu itu kayak Fidel tuh suka gitu ngelihatnya, dia tuh aktif gitu Instagramnya dan selalu ngepost-post tentang aku, tentang Fidel. Jadinya kayak, Bi coba deh Bi kamu lihat akun yang ini, kenapa emangnya? Dia tuh kayak giat banget gitu loh Bi, jadi aku follow. Oh kamu follow? Iya kata dia gitu. Kamu lihat deh, aku suka ngelihatnya, kata Fidel tuh kayak gitu dulu. Makanya di follow sama Fidel. Terus akhirnya kayak kamu follow juga dong Instagramnya biar sama-sama follow, kata Fidel gitu. Terus ya udah kamu follow aja nih handphone aku kasih kan. Terus di follow sama dia. Terus dia suka gitu sama apa ya namanya, official Fidel, Fidel Love. Pokoknya apa gitu, aku ada ngefollow kok. Gitu, karena emang ya gitu deh, dia tuh seneng kalau misalnya ada yang support dia. Tapi sekarang dia udah gak main Instagram lagi guys, Instagramnya dinonaktifkan. Bulan Bika bikin Q&A Ratu dan Emir dong. Boleh. Aku sih tadi tiba-tiba kepikiran pengen bikin ini dulu guys. Kemarin kan Clay sama Ratu udah. Nah aku pengen bikin Q&A Emil sama Ratu. Mumpung mereka kan lagi bikin plot gitu ya. Plot bareng, misalnya kayak jadi pacaran gitu di sinetron DJS. Nah jadi aku tuh pengennya mereka itu bikin Q&A dulu nih. Ratu sama Emil sebagai pasangan DJS, couple DJS. Nah nanti kalau misalnya udah bikin sama Emir, aku tuh pengennya Ratu tuh sama yang kayak anak-anak DJS yang lain gitu. Misalkan ada Ajeng, ada Alin, ada Emir juga gitu. Ini kakaknya Ratu. Iya ini kakak Ratu. Clayrat garis kelas. Nih aku juga mau nanya, kenapa kalian bisa nge-ship Clay sama Ratu? Alasannya apa? Maksudnya kalau aku yang ngeliat tuh Clay sama Ratu udah mereka tuh kayak temenan gitu. Kenapa kalian bisa nge-shipin mereka berdua? Coba komen di bawah biar aku baca. Kalau look jilbabnya yang pertama, tapi lebih pendek lagi biar bisa dimasukin sisanya. Oke. Ntar dulu, yang pertama yang mana? Kak bajunya, nah gimana kalau aku spill baju ini aja? Enggak deng, canda. Ini baju baru aja dibeli, gitulah pokoknya. Nah ini tuh bahannya tuh corduroy gitu guys. Harganya aku lupa. Tapi nanti aku bakal spill di TikTok aku aja deh. Aku bakal sering-sering sekarang upload TikTok. Jadi ntar kalian cantumin aja di TikTok aku ya. Semua cowok yang deket, copot dia naik ke atas. Semua cowok yang deket sama Ratu emang selalu ada shippernya.
Itulah kenapa. Kenapa? Kak, spill pasminanya dong, beli di mana? Rata-rata pasminanya itu aku beli di Kanatali. Tuh, yang please cat sama yang pasmina tuh aku belinya di Kanatali semua, lihat. Ini nggak beli sih, lebih kayak dia waktu tuh ngasih box gede gitu buat Ratu. Terus abis Ratu tuh dipakai buat syuting yang pas bulan puasa itu loh. Nah kan dia udah nggak pakai hijabnya lagi, jadi hijabnya aku ambil dari Kanatali. Bahannya bagus-bagus ya. Dan dia tuh panjang gitu, jadi nggak yang terlalu pendek gitu loh. Wah, aku dikasih takoyaki. Villa garis kelas. Villa tuh siapa? Villa siapa? Tapi Karatu tuh sama Clay cocok banget. Aku sih ngeliatnya kayak nggak tahu ya. Ya sih. Tapi aku tuh Emrat. Iya, Emrat ya. Emil Ratu kan Emrat kan Ratmil, aku Ratmil. Fidelala. Oh, Villa tuh Fidelala. Hai Villa garis keras. Hai Villa. Ya doain aja ya guys. Kian Farbul. Nah, gimana kalau nanti aku minta Bulan sama, tapi tuh Farel tuh lagi sibuk-sibuknya. Dia tuh banyak scene-nya. Ratmil garis keras sama aku juga. Nanti aku bakal post ini, aku bakal bikin kontennya setelah ring light aku sampai. Ada beberapa baju yang harganya tuh 100.000, 110.000 dan itu bagus banget. Nanti aku bakal spill di TikTok aku, biar TikTok aku juga ada kontennya gitu loh. Kan TikTok aku sekarang pada kosong banget ya. Kak bikin Kenny, Ratu dan Emir dong. Aku tuh kurang deket sama Emir, jadi nggak berani minta tolong. Mas Adam mana? Nggak tahu. Jangan tanya aku nggak tahu. Karena emang mereka udah pernah pacaran 3 hari, terus kalian tahu dari mana mereka? Ya sih sebenarnya. Wait, kamu tahu dari mana Veronica? Ini Vero ya? Kalau mau kuliah jurusan apa? Ini aku lagi proses kan bikin KTP. Nanti kalau misalnya udah jadi KTP kan aku udah gampang tuh daftar kuliah. Aku pengen kuliah jurusan, awalnya tuh aku tertarik banget sama HI, tapi kayaknya nggak jadi. Jadi aku pengen ngambil yang kayak manajemen gitu aja deh, yang gampang-gampang aja. Mana sih? Oh ya, besok aku sama Bulan bakal nge-live juga di GoPlay. Kita bakal masak mie Aceh. Ini papaku udah sama mama tuh udah pergi belanja ke pasar Minggu, belanja bumbu-bumbu, mie-nya segala macem, udah belanja pokoknya. Besok aku tinggal masak doang. Q&A sama Ratmil dong, tapi yang banyak ya pertanyaannya buat Ratmil. Oke, nanti aku coba minta. Kalau suka main badminton nggak? Suka. Iya, kalau aku tuh emang Ratmil garis keras. Kalau Bulan tuh emang klerat banget. Iya benar, besok Bulan bakal nge-live di GoPlay sama aku. Kita berdua bakal masak. Kalau ke Bali, sip. Aku memang pengen banget sih ke Bali, udah lama. Ke Bali tuh terakhir tahun 2019. 2020 ya? Apa 2019 itu? 2019 ya. Terima kasih. Iya bener guys, Bulan bakal yang edit video aku jelek ya. Jelek ya. Menurut aku Emil itu orangnya cool, ganteng banget, mukanya tuh gantengnya tuh definisi ganteng kayak Barbie. Muka-muka ganteng Barbie, tahu gak sih Barbie Ken? Emil tuh kayak gitu, orangnya ganteng banget, terus tinggi. Udah ganteng, tinggi, putih, terus badannya tuh yang kayak, pokoknya dia ganteng banget deh, aku suka banget sama Emil. Terus Emil itu care. Emil tuh care, penyayang, agak sedikit usil. Tapi terus dia tuh kalau ada apa-apa tuh dia sering ngadu sama aku. Misalnya nih Ratu tuh main, dia tuh suka kayak gimana ya, kalau terus misalnya dia ada video TikTok baru nih yang keren banget menurut dia, dia bakal nge-DM aku buat ngirimin itu video. Terus dia itu
suka ngasih lihat anime gitu ke aku. Misalnya aku ada karakter parah, dia tuh soft boy banget, Clay. Bener-bener yang sayang orang tua, sayang, dia tuh menghormati perempuan, yang bener-bener kayak perempuan itu bener-bener dijaga banget sama dia. Kalau Clay itu orangnya kayak gitu. Dan sopan banget, sopan, baik, pengertian. Kalau ngomong tuh ya lembut, senyum gitu. Emang calon-calon suami idaman, ngerti gak sih? Yang calon-calon suami idaman banget gitu. Nah, kayak gitu tuh. Kok ini kebalikan lagi? Live-nya sampai jam 15.30. Boleh dong kirimin apa, sushi kek, makanan, lapar nih. Sushi. Apalagi yang di sini tuh stikernya selain sushi? Pokoknya itu. Kalau bulan pulang kapan? Pulang besok. Aku kapan ke lokasi? Habis live nanti kalau misalnya papa sama mama udah pulang, aku dianterin ke sana. Soalnya motornya di sana, jadi aku nggak bisa pergi ke sana. Iya, 30 menit. Ya, benar sekali. Terima kasih. Ini takoyaki ada. Sushi ada nggak sih? Makanan dari Aceh favorit aku itu nyam 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 timpan. Aku tuh pernah dulu bikin timpan dan itu adalah makanan favorit aku, timpan balon. Tapi aku lebih suka timpan serikaya. Itu enak bing-bing. Kalau mau, aku nggak bisa kasih alamat aku ke sini, soalnya nanti takutnya yang daerah-daerah sini tuh pada main ke rumah gitu loh, rame-rame. Ntar aku takut ditegur sama warga-warga tetangga-tetangga setempat. Jadi kalau misalnya mau kirim-kirim, bisa kirim ke daerah lokasi syuting aja. Kalau di sini aku takut ditegur gitu. Emil balik kapan? Nggak tahu. Timpan is the best. Benar. Kalau menurut aku Farel itu definisi anjir. Kalau Farel itu menurut aku definisi cowok yang dia tuh soft boy. Farel itu soft boy. Dia tuh kayak tipe yang lembut, pengertian, mencoba memahami, yang definisi soft boy deh. Manis gitu. Ya gitu deh. Kalau Emir, aku tuh jarang ya ngobrol sama dia. Bahkan ketemu aja tuh jarang. Karena aku kalau di lokasi tuh lebih sering di kamar. Jarang mau main ke set. Karena aku kurang nyaman gitu loh kalau main ke set. Terus ribet gitu. Aku tuh pokoknya ribet deh. Jadi ya gitu deh. Bener ya guys. Jadi si Bulan itu sama si Farel tuh pernah pacaran tapi cuma 3 hari doang. Mati aku habis ini dipukul sama Bulan. Jadi benar kalau misalnya Farel itu sama Bulan pernah pacaran tapi cuma 3 hari. Habis itu putus. Ngakak sih. Aku gak pernah loh pacaran cuma 3 hari kayak gitu doang. Bulan Ratu tuh, Bulan pacaran 1 menit putus gara-gara gak berani kalau misalnya nanti ketahuan sama mama. Jadi dia takut diputusin tuh. Terus akhirnya sahabatan sampai sekarang. Terus pernah juga dia pacaran cuma 2 hari apa 1 hari gitu. Sama siapa gitu aku lupa namanya, karena dia kayak apa ya, kayak ilfil aja gitu, kayak apa sih, kayak anak kecil pacaran, ngerti gak sih, yang geli gitu, apa sih pacaran sama dia, akhirnya kayak diputusin. Sama Bulan juga gitu, awal tuh pengen coba pacaran kayak ya udahlah, terus dia juga tertarik gitu kan sama Farel, terus Farel udah nembak, terus ya udah tuh pacaran 3 hari. Aku malu. 3 hari tuh 3 hari pacaran. Terus aku tuh suka ngeliatin chattingannya gitu loh, yang kayak pokoknya chattingannya itu definisi yang Bul,
Bulan, kamu di mana gitu kan? Di kamar. Kenapa Bulan tuh orangnya cuek banget, cuek. Definisi cewek cuek, kamar. Kenapa? Lu nggak mau nemenin gue di set? Kayak gitu loh. Aku tuh bacanya kayak, wow, lu nggak mau nemenin gue di set? Nggak ah, ngapain gitu? Ya kali aja lo mau. Nggak ah. Nanti si Bulan tuh jawabnya tuh enggak. Tapi nanti kayak sekitar 30 menit, 20 menit kemudian tuh kayak, mau kemana lo, Bul? Mau ke set lah. Mau ketemu Farel ya. Apaan sih orang? Enggak, gue mau ketemu Kak Ratu. Ya udah gitu. Akhirnya mereka gitu deh pokoknya selama 2 harian. Terus si Bulan hari ketiganya itu si Bulan ngerasa yang kayak, aduh gue ngapain sih pacaran-pacaran. Terus mamaku tuh kayak nanya-nanya gitu, takut dimarahin sama mama sama papa kalau ketahuan. Soalnya kalau misalnya mereka pacaran kan pasti ntar ketahuan dan bakal rame gitu kan di Instagram. Jadi tuh dia takut banget. Dan akhirnya kayak, dia gue ngapain sih pacaran-pacaran. Dan pernah waktu itu manggil sayang. Farel tuh manggil sayang gitu. Maaf ya Farel, Bulan. Tapi serius mereka tuh pernah kayak panggil sayang gitu. Dan Bulan tuh ngerasa kayak, apaan sih? Masih kecil panggil-panggil sayang gitu kan. Apaan sih? Bulan tuh malu. Terus dia ngerasa bersalah gitu loh pacaran. Dia takut dimarahin sama mama sama papaku. Akhirnya diputusin. Diputusin. Tapi aku nggak tahu ya diputusinnya itu gimana. Yang aku inget itu pas aku baca si Farel itu udah 30 menit ya. Ya udah deh, bentar lagi. Aku lagi cerita, lagi seru nih. Nah, si Farel tuh ngomong kayak gini. Ya udah kalau itu kemauan kamu. Pokoknya dia pasrah gitu. Aku bisa apa? Gitu. Gimana ya? Kata-katanya tuh mirip kayak gitu. Tapi kayak si Farelnya tuh yang pasrah banget, tapi si Bulannya tuh yang kayak, ya udah kita putus gitu, kita temenan aja. Oh ya, kita temenan aja ya. Pokoknya Bulan tuh nggak mau pacaran lagi, tapi akhirnya dia bilang kita temenan aja. Terus si Farelnya juga yang, ya udah gitu, kita temenan aja. Terserah kamu deh, enaknya gimana. Ya udah gitu. Tapi besoknya pas ketemu tuh yang bener-bener kayak senyum-senyum. Tapi kadang, apa sih lo gitu, ngapain sih lo liatin gue? Siapa yang ngeliatin lo, yang kayak gitu. Terus kayak kalau ketemu tuh main ini kan, main badminton gitu, yang kayak mainnya berdua, terus saling perhatian. Aku yang ngeliatnya kayak, wah tak totok kamu lo gitu loh guys. Definisi banget nih. Kadang ngeselin juga sih. Terus sering banget nih waktu itu. Aku kan 2 minggu ya di lokasi. Nggak apa-apa, aku lanjut di sini dulu aja. Nah waktu itu aku 2 minggu di lokasi. Nah jadi ceritanya lagi di kamar nih, aku sama si Bulan sama Ratu. Si Ratu itu dipanggil nih, udah ke set, ayo syuting tuh. Dipanggil Lili syuting, keluar dia. Sekitar 20 menit kemudian, tiba-tiba si Farel ngetok kamar. Aku buka kan. Kenapa? Nyari adek gua ya? Tuh. Terus dia, mana Bulan? Itu. Terus dia kayak agak masuk gitu kan. Bulan. Apaan? Kata Bulan gitu. Itu lu dipanggil sama kakak lu ke lokasi. Hah? Apaan sih? Itu posisinya udah jam berapa ya? Jam 8 kalau nggak salah. Mereka kayak udah tag di gedung gitu kan, gedung sekolah kalau nggak salah aku. Kakak lu tuh manggil, kata si Farel tuh kayak gitu. Manggil kemana? Ke lokasi, ayo bareng sama gua anterin ke lokasi. Nah mereka itu lagi satu lokasi gitu, Farel sama Bulan. Terus gue gimana? Aku nanya kan, gue gimana? Enggak, Bulan doang. Katanya minta temenin Ratu, kata Farel gitu. Bentar, gue ganti baju dulu. Terus kata Farel gitu, ya elah ngapain sih ganti baju, orang udah cantik juga, udah kayak gitu aja. Lu mau cantik-cantik buat siapa sih? Kata Farel gitu kan. Aku yang ngeliatnya kayak,
ada apa ini? Kok begini? Gitu kan. Nah, apa ini? Iya, emang aku lagi pengen banget bucin. Enggak, ini bukan waktu bulan live, guys. Nah, terus si Farelnya itu kayak nungguin tuh bentar-bentar. Ya udah, bulan ganti baju. Terus Farel, Kala pergi dulu ya. Ya. Nah, terus ternyata pas pulang-pulang tuh udah sekitar jam 9-an tuh si Bulan cerita ke aku kalau ternyata si Ratu tuh nggak manggil, tapi emang si Farelnya aja yang pengen main sama Bulan gitu loh, main bareng-bareng di set. Karena emang Bulan tuh biasanya jam segitu ke set dan emang disuruh sama Ratu. Jadi kayak tuh Bulan di mana? Tuh di kamar, lu jemput aja. Emang si Ratu tuh kayak gitu. Cuman ya udahlah ya kan, si Farel jemput dan tapi akhirnya ternyata si Ratu tuh nggak tahu setnya ada di mana, di bagian mana. Dari situ lu bohongin gua ya, kata Bulan gitu. Lu bohongin gua. Bulan kan tipenya yang bener-bener cuek banget kan, nggak mengerti gitu, nggak berusaha untuk memahami, nggak kayak Farel. Lu bohongin gua ya? Kagak, woi, itu coba tuh di situ kali setnya Karatu, gua set gua di sini. Lu bohongin gua, lu di mana nih? Pokoknya Bulan yang kayak udah kesel gitu karena dia merasa dibohongi. Dan Farel tuh cuma sebenarnya tuh kayak pengen ngajak main. Dan si Bulan cerita, terus akhirnya gue giniin, nggak boleh gitu ya Gobul, lu mah gitu. Ya udah sih, temenin aja Farelnya, aku bilang kayak gitu kan. Kasian tahu, dia kan pengennya main sama lu, main sama yang lain. Ajak ngobrol apa kek, lu mah jutek banget jadi cewek. Soalnya kan aku tipenya soft boy, aku kan tipenya soft girl banget ya. Perhatian banget. Nah, kalau si Bulan tuh yang tipe cewek-cewek cuek banget gitu si Bulan, cewek cuek dingin kayak gitu. So aku bilang nggak boleh gitu ya Gobul, rumah ya habis gimana Kalala, gue juga takut nanti gue dimarahin sama mama kalau ketahuan. Ya tapi nggak kayak gitu juga, pokoknya aku tuh kesel aja gitu kalau ngeliat mereka. Wait, aku lupa, kali ini aku nge-live-nya 30 menit apa 1 jam. Bentar ya, bentar aku ngecek di WA aku dulu. Bentar ya Wak, bentar lo iki lo, bentar. Hari ini aku nge-live 1 jam. Hari ini aku nge-live 1 jam guys, serius. Hari ini aku nge-live 1 jam. Ya. Hari ini aku nge-live-nya 1 jam. Jadi bakal kita lanjutin di sini aja ya. Karena ini 1 jam. Ini sini tulisnya 1 jam. 60 menit. Berarti besok 60 menit, hari ini 60 menit, hari Kamis 60 menit, Jumat 60 menit, Sabtu 60 menit. Wah, banyak banget aku nge-live. Ya. Jadi aku nge-live sampai 1 jam. Berarti sampai jam 15, jam 16, jam 4 sore. Udah sore banget, jadi males dari aku lokasi. Kalian ada yang mau nanya lagi nggak tentang apa aja? Bisa tanya aja di komen, bakal aku bacain. Ternyata aku nge-live-nya sampai jam 4 guys. Farel sama Bulan sering ketemu nggak? Sering. Mereka itu ketemunya pas lagi main badminton. Soalnya kan di depan, jadi posisinya tuh kayak kayak gini nih, misalnya ibaratkan kayak gini. Ini nggak gitu. Ini adalah gedung hotel. Ini adalah gedung hotel. Di depannya ada gedung nih, gedung hotel tempat kita nginap. Ini ada gedung kayak serbaguna gitu. Nah, ini gedung nih. Di sebelah gedung di sini, nah itu tuh ada lapangan badminton kayak 2 gitu loh. Jadi hampir setiap hari, setiap sorenya itu mereka main badminton di situ. 2 tim gitu, lapangan sebelah sini sama sebelah sini. Nah, biasanya tuh yang lapangan yang satu itu yang ada net, itu tuh yang main di situ seringannya tuh si Ratu, si Bulan, si Farel,
sama si siapa ya yang biasanya main sama mereka tuh? Oh, biasanya sama aku. Kalau nggak sama aku, sama Emir, sama yang lain deh pokoknya kayak gitu. Mereka Bulan sama Farel tuh sering ketemunya tuh kalau lagi di lapangan badminton, atau kalau misalnya Bulan lagi nemenin Ratu di set. Kalau Emil sama Ratu deket nggak? Deket, mereka tuh deket, tapi deketnya tuh yang kayak temen gitu loh, yang benar-benar kayak sahabat. Jadi kayak saling care, saling usil satu sama lain juga, saling kayak cari-carian gitu. Emil mana gitu, Ratu mana tuh gitu. Terus udah gitu. Ratu sering main sama Vio nggak? Sering. Kalau misalnya mereka lagi nggak ada scene, misalnya Vio lagi nggak ada scene, Ratu juga nih sama-sama lagi di kamar. Kadang tuh mereka sering main di kamarnya siapa tuh yang bule, yang cantik itu? Siapa sih yang cantik itu? Yang cantik itu oh Laura ya, si Laura sering main di kamarnya Laura. Atau enggak, kalau nggak main di kamar Laura, main di kamar depannya. Soalnya kamar depannya Laura tuh kamarnya si, aduh siapa lagi namanya, Ari. Nah ya, itu kamar Ari. Jadi mereka sering main kalau nggak di kamarnya Laura, di kamarnya Ari. Mainnya tuh sama Vio, sama Laura, sama Emir, Ari, gitu. Sama Alin. Kalau pernah pacaran nggak? Berarti kamu nggak tahu ya. Aku lagi punya pacar, tahu, lagi nggak jomblo. Karena Sandy itu selalu sibuk. Jadi sekarang tuh mereka kan beda sekolah, terus jarang ada set bareng juga. Terus Sandy itu selalu sibuk, nggak kayak dulu kan satu set ya, satu sekolah gitu kan di Nusa Bangsa. Terus plotnya juga bareng. Kalau sekarang tuh jarang ada plot bareng. Terus Sandy-nya tuh sibuk gitu. Ya udah jadi jarang main deh. Sandy juga jarang bisa main ke badminton gitu kayak anak-anak lain, karena dia sini banyak. Cerita lucu tentang Emil sama Ratu. Cerita lucu mereka apa ya? Nggak ada, nggak tahu juga aku. Kak Fidel, Emir sama Ratu cocok gak? Cocok gak ya? Kalau menurut kalian Emir sama Ratu cocok gak? Soalnya aku tuh jarang banget, sejarang itu ketemu sama Emir, jadi kayak nggak bisa melihat gitu loh kecocokannya. Kalau pernah main film, nggak pernah. Aku tuh ada main film Jelita Sejuba, bisa kalian cek aja belum ada di YouTube, di Maxstream. Cerita lucu tentang Ratu tuh banyak banget. Dia tuh anaknya tuh ngelawak. Oh banyak fans Emirat. Film pertama Ratu. Oh film pertama Ratu itu Mereka yang Tak Terlihat ya kayaknya. Aku lupa antara Mereka yang Tak Terlihat atau satu lagi Satria Heroes Revenge of Darkness. Rencana Zoom bareng fans belum ada rencana sih, soalnya gitu aku sibuk banget sekarang. Ratu sekarang udah kelas berapa? Seharusnya sih dia kelas berapa ya? Aku juga nggak tahu. Ratu udah kenal banget sama Kak Vio. Iya, soalnya mereka tuh sebelum main di DJS mereka tuh udah saling kenal gitu. Sunscreen yang aku pakai tuh yang ini. Oh, tinggal dikit. Cara ngeliat dia shadingnya tuh gimana sih? Nggak tembus, nggak kelihatan. Udah lulus ya? Aku juga nggak tahu. Tutorial hijabnya dilupakan. Ya nih, gara-gara kalian nanya mulu, aku kan jadi nggak fokus. Play music Kak. Oke, aku bakal jadi DJ. Kalau tutorial hijabnya mana? Tuh kan aku dimintain. Ya udah gini aja deh, nih yang paling gampang. Yang paling banyak diminta tuh tutorial hijab yang ini. Dipakai. Udah, kayak gini doang. Nah, ini kita pakai jarumnya sebelah sini.
Kak, bulan itu kelas berapa? Bulan itu kelas 3 3 SMP ya guys. Bulan itu kelas 3 SMP. Suka ribut nggak sama Ratu sama Bulan? Suka. Mereka tuh suka nyari ribut, ngeselin banget. Kayak apa-apa tuh, aduh. Oke, deskripsi pemain DJS. Kaki aku kesemutan. Pertama, muka aku jelek banget di kameranya. Pertama, Sandy. Sandy itu anaknya baik. Terus dia itu apa ya? Baik, cantik. Badannya bagus. Pinter cari duit. Sandy. Yang kedua, siapa sih yang jadi Joko tuh namanya? Siapa sih si Joko, nama aslinya tuh aku lupa deh. Oh, ya Allah, Rebong. Padahal tuh aku sama Rebong tuh kenal awalnya itu sama Bulan dulu. Mereka tuh pernah main FTV bareng di MNC. Waktu Rebong sama Bulan tuh masih kecil-kecil banget. Masih pokoknya kecil-kecil deh, masih segini gitu. Mereka tuh main FTV bareng di MNC. Syutingnya tuh di daerah mana ya? Pokoknya daerah Pelabuhan Ratu. Ya, daerah Pelabuhan Ratu. Si Rebong itu orangnya sama, dari kecil dia udah nyari duit kan. Jadi itu orangnya pinter cari duit. Kalau Rebong tuh pinter cari duit. Terus dia tuh pinter motoin orang. Dia tuh fotografer yang handal. Itu deh, dia tuh sayang banget sama bundanya. Nah, terus yang ketiga tuh ada Emil ya. Emil itu yang kayak tadi aku bilang, ganteng banget, tinggi, badannya bagus, gantengnya kayak Barbie, mukanya mulus banget, baik, perhatian, tapi dia agak cemburuan. Emil tuh cemburuan, terus kayak lucu aja gitu kalau udah ngadu ke aku. Terus ada Rasya. Rasya tuh orangnya, kalau aku pribadi tuh ngeliatnya dia agak pendiam sih, tapi nggak yang terlalu pendiam gitu, tapi dia emang nggak banyak ngomong, dan dia tuh orangnya manis. Terus dia itu suka anime juga, setahu aku tuh dia suka anime juga sama kayak Emil. Dia tuh suka anime, dan dia tuh jarang ngomong. Sekalinya ngomong tuh ya kalau lagi ngomong sama Akila atau lagi ngomong sama anak-anak lain. Kalau sama yang lain tuh dia jarang ngomong gitu deh. Nah, terus Rasya, Saski itu anaknya cantik. Terus dia tuh lembut. Saskia tuh lembut. Cantik, lembut. Dan dia tuh orangnya perhatian ya gak sih? Gitu deh, pokoknya aku udah lama gak main sama dia. Dulu tuh pas awal-awal syuting DJS di Sawangan, itu tuh kamar aku kan isinya cuma aku sama Ratu doang ya. Itu kamar aku tuh kalau udah untuk break makan siang sama makan malam, rame. Anak DJS tuh yang 10 orang inti. Itu kalau udah break mainnya ke kamar aku. Makan di situ, cerita di situ. Pup aja tuh di kamar mandi di kamar aku dulu waktu masih awal-awal syuting, tapi akhirnya kayak udah pada sibuk jadinya kayak ya udah. Akila. Oh ya, Akila tuh anaknya imut, manis, imut. Terus suka bikin lucu, dan dia tuh dijaga banget sama Kayu. Kayu kan yang ngejagain dia kan di lokasi. Dia tuh dijaga banget sama Kayu. Oke, tadi siapa aja yang udah ya? Oh, Ica. Ica tuh kalau menurut aku ngeselin ya. Dia tuh suka banget, dia tuh jahil orangnya. Ica tuh jahil orangnya. Jadi suka banget bercanda, suka banget ngusilin orang. Itu Ica. Siapa lagi? Beben tuh Jevan. Jevan tuh orangnya tuh manis gitu, hitam-hitam manis, pinter cari duit, actingnya bagus. Semua actingnya bagus. Gema tuh orangnya lucu, tapi kadang ngeselin. Tapi dia tuh lucu gitu, suka bikin lawakan.
Call itu orangnya dia nggak terlalu banyak ngomong ya. Nggak terlalu yang banyak ngomong gitu. Kalau Clay kayak aku bilang tadi, baik sama kayak Cole. Terus dia bener-bener kayak definisi sayang orang tua, menghormati perempuan. Vio tuh dia kan baru, jadi aku yang kurang deket gitu sih. Tapi itu emang orangnya tuh manis gitu loh guys. Vio tuh anaknya manis. Ari lumayan seru. Ari anaknya lumayan seru banget. Ari tuh seru banget. Pokoknya Ari tuh setahu aku seumuran sama aku ya, dia tahun 2002 juga. Tapi aku ngelihatnya dia yang masih kayak di bawah aku gitu loh, suka kayak anak kecil gitu, masih nggak tahu ya. Tapi waktu yang aku lihat, Ari tuh masih kayak suka main-main gitu, karena emang teman-temannya gitu kan. Jadi dia mungkin menyesuaikan, tapi dia kan masih seumuran aku. Alin tuh anaknya aku kurang tahu, tapi Alin tuh yang agak pendiam gitu loh guys. Lembut, cantik, kecil-kecil gitu dia orangnya. Hilang. Albi tuh anaknya bad boy vibes gitu. Dia tuh yang kayak gitu. Seru sih, Albi tuh seru banget anaknya. Baby siapa Baby? Oh Baby yang jadi ini ya, yang jadi cantik ya. Itu Baby bukan sih namanya? Kalau aku orangnya gimana? Kalau aku yang jelas orangnya, aduh ketusuk. Kalau aku orangnya yang jelas, beautiful, like an angel, beautiful, cantik, rajin. Pokoknya gitu. Polos, kayak anak-anak banget deh Lora. Bintang aku kurang tahu soalnya jarang ketemu. Pertama kali ketemu Kak Fidel tuh aku malu-malu guys. Jadi awalnya pertama kali kita ketemu, aku minta dia jadi kan kita udah jadian nih, tapi kita belum pernah ketemu. Jadian duluan, terus kayak aku bilang, Miwa aku tuh jualan pagi-pagi. Aku pagi-pagi nanti mau bantuin Miwa. Kalau misalnya kamu pengen ketemu, coba pagi-pagi tuh kamu bisa main ke Miwa aja. Nah ternyata tuh dia bener-bener seniat itu. Dia tuh datang tuh bener-bener setelah selesai sholat subuh, dia bener ngeluarin jeepnya dia buat nemuin aku. Tapi sempat tersesat gitu, salah jalan. Tapi akhirnya sampailah ketemu. Nah itu tuh posisinya kayak udah jam 7-an, jam setengah 8 gitu ya. Dan dia tuh datang kan naik mobil jeep tuh, ganteng banget waktu itu. Dia naik jeep, pakai topi, pakai masker, pakai jaket warna army gitu, jaket warna hijau-hijau kayak gini, hijau gimana ya, hijau-hijau kayak gini, lebih muda lagi hijaunya gitu. Terus datang tuh, turun tuh kan, aku yang ngeliatnya kayaknya dia deh gitu, dari jalan tuh, dari ujung sana tuh udah kelihatan kayaknya dia deh. Terus pas dia turun aku yang kayak, aku tuh deg-degan parah, deg-degan banget sampai grogi, ngerti gak sih, yang deg-degan banget. Terus yang kayak udah sampai gimana, pokoknya aku tuh situ nggak berani ngomong, nggak berani ngapa-ngapain, diam aja, bener-bener diem aja. Terus dia juga yang duduk depan aku udah makan, udah gitu, ditawarin makan kan sama tante aku, udah makan, udah tante. Terus akhirnya kayak bikinin teh manis gitu kan. Terus dia duduk diem doang, aku juga diem doang, yang kayak nggak berani ngomong, jantungan, saking jantungannya. Yang aku ngeliat tuh dia bener-bener berwibawa banget, soalnya kan dia badannya bagus gitu ya, kayak berotot-otot gitu. Aku yang ngeliat kayak bengong gitu loh, yang serius nih pacar gua, karena emang sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Serius nih pacar gua. Terus dalam hati tuh aku ngomong kayak, gila badannya bagus banget, gila harum banget lagi, harum banget. Aku tuh deg-degan parah, nggak berani ngapa-ngapain. Terus akhirnya pas aku nyiapin teh, aku tuh kan lagi ngomong sama Kak Puput bilang sama aku, oh ini pacarnya Kak Lala, kata sepupu aku tuh gitu kan. Nah terus dibuka maskernya karena dia mau minum, dibuka nih kan.
Terus kak puput aku tuh ngeliat, jadi aku nggak kelihatan karena dia kayak ngebelakangin aku gitu. Nah kak puput aku, sepupu aku tuh ngeliat yang kayak, Kak Lala ganteng kali pacarnya, kata kak puput gitu. Ah serius kak, Istiara nggak nampak mukanya. Terus tiba-tiba mama sama papaku datang, padahal kan aku diam-diam ya biar nggak ketahuan mama sama papa. Tiba-tiba mama papaku datang, aku yang kayak, mampus nih gue, mati gue ketahuan, gimana nih ya. Siapa kak? Terus aku bilang kan sama Fidel, ini mama sama papaku. Mama sama papa tuh yang kayak lihat-lihatan, terus yang kayak, aduh mampus gue. Terus Salim, iya tante Om Fidel. Siapa kak? Teman, aku ngakunya teman waktu itu karena takut banget, sumpah takut banget. Oh ya, nanti mampir ya. Aku langsung kayak, gotcha. Dia tuh disuruh mampir ke rumah. Akhirnya sekitar jam 9 dia tuh mampir ke rumahku. Terus duduk tuh kan, aku sediain ambal, aku kasih minum gitu, duduk. Nah terus dia buka masker, aku tuh dalam hati yang kayak, subhanallah, ganteng banget. Ganteng banget, pokoknya ganteng banget. Alisnya tebel, hidungnya mancung, bibirnya tuh pink gitu. Aku ya, serius nih pacar gua, gila ganteng banget Fidel, ganteng banget waktu awal-awal ketemu, tapi makin lama dia makin jelek. Tapi serius ganteng banget. Nah terus salting banget, pokoknya awal ketemu dia tuh aku salting banget, malu banget, semalu itu. Nah terus ya udah tuh kan ketemu, dan akhirnya jam 10-an tuh dia pamit, aku jam 10 pulang ya kata dia gitu. Aku mau latihan kata dia gitu. Oh gitu, ya udah, iya aku mau ke rumah teman aku dulu habis ini. Oke ya udah kata dia gitu. Aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba udah jam 11, udah jam 10 kamu nggak jadi pulang. Bentar lagi, 30 menit lagi. Sampai akhirnya dia pulang itu setelah sholat, berarti jam 1. Dia pulang dari rumahku jam 1. Saking dia nggak mau pisah gitu. Dia bener-bener setiap saat tuh dia bener-bener, cantik banget, kamu cantik banget, dia ngomong gitu mulu. Makanya aku salting. Terus dia megang tangan aku kan, tangannya bagus banget, pokoknya kayak, kamu cantik banget sih. Terus aku bilang, enggak, aku jelek, mana kayak babu. Aku posisi ya belum mandi, muka aku tuh masih jelek banget, nggak pakai makeup sama sekali, pakai baju daster. Tapi dia bilang, kamu cantik banget. Gimana nggak salting. Terus ya udah deh, akhirnya dia baru pulang jam 1. Terus mamaku habis pulang, kak ketemu di mana itu kak? Itu pacar kakak? Kayak mana kalian kok bisa? Pokoknya mamaku nanya gitu, aku malu banget. Waktu ultah Fidel kalian datang nggak sih? Enggak, aku nggak datang soalnya dia ultahnya itu waktu di Lampung, dan aku nggak datang karena aku nggak bisa ikut. Kalau cantik keluar dalam nggak pakai makeup aja, masya Allah, alhamdulillah. Aku selesai yang live 3 menit lagi ya guys. Kawal sampai pelaminan ya. Oke. Semoga ya guys. Aku pakai kacamata. Aduh tunggu, aku gatel. Lima tahun lagi ada rencana nikah nggak? Kita tuh nggak tahu ya, dari awal tuh emang nanya, niatnya tuh nggak pacaran gitu loh. Jadi pas dia nanya, dia nanya langsung, kamu mau serius nggak? Tuh soalnya dia nggak butuh yang cuma mau pacaran doang, main-main, gak serius. Terus aku bilang, aku juga nyarinya bukan yang cuman buat pacaran doang. Kalaupun emang mau nyari cowok tuh, emang nyari cowok ngajaknya tuh langsung serius. Jadi pacarannya tuh nggak sekedar pacaran main-main gak jelas gitu loh. Jadi aku tuh sengaja nyari cowok yang kayak gitu, biar kayak, ngapain kalau gue ujung-ujungnya putus? Ngapain kalau dia nggak ada kepastian? Makanya awal-awal kita ketemu langsung emang dia nyari cewek yang pasti, aku juga nyari cowok yang pasti. Terus dia bilang, kamu emangnya mau nungguin aku? Aku rencananya nanti mau pendidikan segala macem. Terus aku bilang, mau kok, aku tungguin. Terus ya udah deh, pacaran bahkan nggak ada kata ini, nggak ada tembak-tembak. Terus aku tanya kan 3 hari kemudian, kita pacaran ya? Iya. Emang kapan kamu nembak aku? Aku tanya gitu kan sama dia.
iya ya kapan ya? Iya kita nggak ada tanggal anniversary. So aku bilang ya udah tanggal 1 aja, kan cantik itu tanggalnya. Tanggal 1 bulan 1 2021. Gitu. Oke guys, thank you ya yang udah nonton kegabutan aku. Bukannya malah bikin tutorial hijab, kita malah cerita-cerita. Maaf ya guys, maaf banget. Aduh, maaf banget kalau misalnya aku nggak jadi bikin ini tutorial hijab. Akhirnya kita malah cerita-cerita. Tapi nggak apa-apa ya. Bulan mana bulan di ini? Oke guys. Dadah, thank you udah nonton live aku yang gak jelas ini, live gabut aku selama 1 jam. Thank you banget buat kalian yang terus selalu support aku. Thank you banget. Dadah. Boleh senyum? Dah. Bye-bye. Pose sekali lagi. Dadah.